Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya atas nama Badriah dengan NIM 12110103 dan teman saya yang bernama Khairunisa dengan NIM 12110119. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban siswa di sekolah menggunakan pendekatan saintifik. Pengertian hak dan kewajiban siswa di sekolah. Hak siswa di sekolah adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh seorang siswa ketika sedang berada di sekolah. Sedangkan kewajiban siswa di sekolah adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan oleh siswa ketika berada di sekolah. Selanjutnya yaitu hak siswa di sekolah. Yang pertama, mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, mendapatkan perlakuan adil dari guru. Yang ketiga, menggunakan fasilitas pembelajaran dengan prosedur. Yang keempat, mendapatkan perlindungan selama berada di sekolah. Dan yang kelima, mengemukakan pendapat dalam pembelajaran. Adapun kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama, hadir di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi. Yang kedua, memelihara seluruh fasilitas sekolah. Yang ketiga, mengikuti semua kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, meninggalkan kawasan sekolah dengan segera setelah kegiatan yang diikuti telah berakhir. Yang kelima, mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kekeluargaan. Yang keenam, memberikan keterangan apabila berhalangan untuk hadir ke sekolah. Dampak positif siswa mendapatkan hak di sekolah, yaitu dijauhkan dari konflik dan perpecahan sehingga hidup di sekolah menjadi rukun dan harmonis. Proses belajar dan mengajar di sekolah juga menjadi lancar. Kita disayangi dan dihargai oleh sesama warga sekolah. Dampak positif siswa menjalankan kewajiban di sekolah. Hak kita akan terpenuhi dengan baik, seperti kegiatan belajar lancar, adanya rasa nyaman saat di sekolah, karena kerukunan terjaga, suasana sekolah menjadi aman, bersih, sehat, dan asri. Selain itu, persatuan dan kesatuan pun akan terus terjaga. Berikutnya yaitu dampak negatif siswa tidak mendapatkan haknya di sekolah. Dampak hak di sekolah tidak terpenuhi. Dampak akibat tidak terpenuhinya hak di sekolah adalah konsentrasi belajar terganggu. Bisa jadi karena lingkungan yang tidak nyaman dan aman, ataupun karena hal lainnya. Siswa menjadi tidak aktif baik dalam proses belajar ataupun saat bermain dengan temannya. Dampak negatif siswa tidak melaksanakan kewajibannya di sekolah. Akibat tidak melaksanakan tanggung jawab di sekolah, yang pertama, sekolah menjadi kotor karena tidak ada yang membersihkan. Yang kedua, fasilitas sekolah menjadi tidak terawat dan mudah rusak. Yang ketiga, suasana belajar menjadi tidak kondusif. Yang keempat, siswa mudah terserang penyakit karena kebersihan sekolah tidak terjaga. Pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa bukan kepada guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Pendekatan saintifik berisikan proses pembelajaran yang didesain agar siswa mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Pendekatan saintifik dilahirkan atas munculnya kurikulum 2013. Adapun langkah-langkah pendekatan saintifik dalam video pembelajaran tersebut sebagai berikut. Yang pertama, mengamati aktivitas
Mengamati dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dengan menggunakan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa pada fakta atau peristiwa tertentu. Mengamati merupakan metode yang kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati telah dengan membaca, mendengar, menyimak, melihat kompetensi yang dikembangkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Yang kedua yaitu menanya. Menanya berasal dari kata tanya dalam KBBI. Tanya diartikan sebagai permintaan keterangan atau penjelasan dan sebagainya. Adapun bertanya berarti meminta keterangan atau penjelasan sebagainya atau meminta supaya diberitahu tentang sesuatu. Dalam melakukan aktivitas menanya, peserta didik dapat bertanya kepada peserta didik lainnya atau kepada guru. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi yang dilakukan peserta didik bertujuan memperoleh data yang akan digunakan untuk diolah atau dianalisis. Pada tahap menalar informasi yang dikumpulkan dapat diperoleh dengan cara membaca sumber belajar lainnya di luar buku teks, misalnya membaca buku tulisan dari internet atau surat kabar. Maka demikian, pada tahap pengumpulan informasi terdapat banyak aktivitas belajar yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Yang keempat, menalar. Menalar merupakan berpikir secara logis. Adapun mengasosiasikan atau mengolah informasi merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa pengelolaan informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan percobaan maupun hasil dari kegiatan pengamatan dan kegiatan pengumpulan informasi. Dan yang kelima adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan merupakan kegiatan pembelajaran berupa menyampaikan atau mempresentasikan hasil pengamatan, kesimpulan, hasil analisis secara lisan, tertulis, dan menggunakan media berupa PowerPoint. Kompetensi yang dikembangkan dalam tahapan mengkomunikasikan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sistem, dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Dan yang terakhir adalah mencipta. Dalam langkah mencipta, peserta didik menciptakan ide atau ide gagasan untuk mengatasi masalah sesuai permasalahan yang telah dibahas dalam kelompok lain. Ide tersebut kemudian disampaikan secara lisan dalam kelas. Cukup sekian dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.